Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Anda semuanya, kita kembali lagi dalam pembelajaran fisika. Hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai persamaan Bernoulli. Tujuan pembelajaran pada persamaan Bernoulli yang pertama adalah menentukan besaran-besaran fisika terkait persamaan Bernoulli dengan benar. Yang kedua, menerapkan persamaan Bernoulli pada perhitungan fisika. Materi pertama dalam persamaan Bernoulli adalah azas Bernoulli. Nah, kita akan memperhatikan dua buah gambar berikut ini karena kita akan menentukan tekanan fluida yang bergerak dari kedua gambar tersebut. Nah, sebelumnya kita telah belajar mengenai fluida yang tak bergerak, di mana didapatkan bahwa tekanan fluida sama di semua titik yang memiliki tekanan yang sama. Nah, sekarang kita juga akan menentukan bagaimana tekanan pada fluida yang bergerak. Coba perhatikan gambar 5, di mana sebuah pipa kaca memiliki dua jenis penampang. Ada penampang besar dan penampang kecil. Masing-masing penampang itu kita berikan tabung vertikal ke atas. Kemudian, kedua ujung pipa kita hubungkan dengan selang air. Jika air dalam pipa tidak mengalir atau bergerak, maka kedua permukaan pada tabung vertikal akan sama tinggi, seperti yang terlihat pada gambar 5A. Sedangkan jika air dalam selang tersebut kita alirkan, maka terdapat perbedaan ketinggian pada kedua tabung vertikal tersebut, di mana tabung pada pipa besar atau penampang besar itu lebih tinggi dibandingkan pada penampang yang kecil. Hal ini membuktikan bahwa tekanan fluida di dalam pipa kecil lebih rendah dibandingkan tekanan fluida dalam pipa besar. Bagaimana hal tersebut dapat terjadi? Ini dijelaskan oleh azas Bernoulli. Azas Bernoulli membicarakan pengaruh kecepatan fluida terhadap tekanan di dalam fluida tersebut, di mana memberikan sebuah kesimpulan bahwa fluida yang mengalir dengan kecepatan tinggi akan diperoleh tekanan yang kecil. Jadi disimpulkan, pada pipa mendatar atau horizontal, tekanan fluida paling besar adalah pada bagian yang kelajuan alirnya paling kecil, dan tekanan yang paling kecil adalah pada bagian yang kelajuan alirnya paling besar. Selanjutnya kita akan masuk kepada hukum Bernoulli. Nah, di sini juga terdapat sebuah pipa dengan luas penampang yang berbeda, yaitu A1 untuk penampang pipa yang besar dan A2 untuk penampang pipa yang kecil. Kedua pipa itu juga berada pada ketinggian yang berbeda, yaitu H1 dan H2. Nah, mari kita tinjau sebuah pipa yang berisi fluida yang dengan ketinggian dan luas penampang yang bervariasi tersebut, di mana mula-mula fluida mengalir dari posisi 1, di mana terdapat volume fluida pada posisi 1 pada ketinggian H1. Setelah selang waktu tertentu, elemen fluida ini bergerak ke kanan, menghasilkan suatu elemen volume pada posisi pipa 2 yang berada pada ketinggian H2 atau lebih tinggi dari H1 tersebut, di mana dengan penampang A2 dan volume V2. Pada masing-masing penampang A1 dan A2 bekerja gaya tekan V1 dan V2. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana fluida tersebut bisa bergerak. Padahal titik 1 ini lebih rendah dibandingkan titik 2. Berarti kan energi potensial pada titik 1 lebih kecil daripada energi potensial pada titik 2, atau EP sama dengan MGH. Ingat, jadi luas penampang dari pipa 1 ini juga lebih kecil dari luas penampang pipa 1 ini lebih besar daripada pipa 2. Menurut persamaan kontinuitas, A kali P sama dengan konstan, sehingga kecepatan fluida di 2 lebih besar dibandingkan di 1. Berarti energi kinetik pada fluida 1 lebih kecil dibandingkan energi kinetik di fluida 2. Ingat, EK sama dengan setengah mv kuadrat. Kita ketahui bahwa jumlah energi potensial ditambah energi mekanik itu, energi kinetik itu sama dengan energi mekanik.
Dengan demikian, energi mekanik fluida 1 lebih kecil dibandingkan energi mekanik fluida 2. Jika energi mekanik 1 lebih kecil dibandingkan energi mekanik 2, tidak mungkin fluida dapat bergerak. Nah, sekarang Bernoulli mengetahui tentang teorema usaha dan energi, di mana menurut teorema ini fluida dapat berpindah dari satu ke dua melalui usaha, yaitu gaya dikali perpindahan, W sama dengan F kali delta S. Agar usaha W positif, beda gaya delta S sama dengan F1 dikurang F2 harus bernilai positif. Gaya itu adalah tekanan dikali luas penampak, yaitu F sama dengan P dikali A. Sehingga agar beda gaya delta F itu positif, maka delta F itu sama dengan P1 dikali A1 dikurang P2 dikali A2 itu harus positif. Di sana Bernoulli menemukan besaran ketiga yang berhubungan dengan usaha positif yang dilakukan fluida, yaitu tekanan P. Sehingga fluida dapat berpindah dari satu ke dua, walaupun energi mekanik di satu lebih kecil dari energi mekanik di dua. Melalui penggunaan teorema usaha dan energi yang melibatkan besaran tekanan P yang mewakili usaha, besaran kecepatan aliran fluida P mewakili energi kinetik, dan besaran ketinggian terhadap suatu acuan H memiliki energi potensial. Akhirnya Bernoulli berhasil menurunkan persamaan ketiga besaran tersebut secara matematis, yaitu P1 ditambah setengah rho P1 kuadrat ditambah rho GH sama dengan P1 ditambah setengah rho P2 kuadrat ditambah rho GH2. Selanjutnya, hukum Bernoulli dari persamaan Bernoulli ini adalah P ditambah setengah rho P1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan konstan. Jadi, hukum Bernoulli berbunyi, yaitu jumlah dari tekanan P, energi kinetik per satuan volume, yaitu setengah rho P kuadrat, dan energi potensial per satuan volume, rho GH, memiliki nilai yang sama pada setiap titik sepanjang garis arus. Selanjutnya kita akan menentukan bagaimana persamaan Bernoulli pada fluida yang tak bergerak atau fluida statis. P1 ditambah rho GV1, karena V-nya itu tidak bergerak maka 0, jadi ditambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah rho V2, karena dia tidak bergerak berarti tidak memiliki kecepatan, berarti ditambah dengan 0 ditambah rho GH2. Jadi kita kumpulkan sesama, yaitu P1 dikurang P2 sama dengan plus rho GH2 dikurang rho GH1. Jadi P1 dikurang P2 sama dengan rho GH2 dikurang H1. Selanjutnya, bagaimana persamaan Bernoulli untuk fluida yang mengalir atau dinamis, yaitu P1 ditambah setengah rho V1 sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. P1 dikurang P2 sama dengan setengah rho V2 kuadrat dikurang P1 kuadrat, karena artinya ketinggian H1 sama dengan H2. Baiklah, hanya sekian penjelasan Ibu mengenai persamaan Bernoulli. Kalau ada yang masih kurang jelas bisa ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.